itulah, jadi jelas ya. Jadi hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pihak-pihak yang membutuhkan kan tadi you udah bisa sebutkan, jadi bisa pemerintah, bisa masyarakat, bisa kreditur, bisa bank, bisa juga pegawai, bisa juga manajemen perusahaan, ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi kurang lebih definisi akuntansi adalah suatu seni untuk melakukan pencatatan, pengklasifikasian, pengekisaran transaksi-transaksi keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan, ya. Ya otomatis untuk menyusun akuntansi ini kita berpedoman pada PSAK, ya, atau etap, ya. Nah, sekarang kalau kita udah tahu definisi akuntansi, nah kira-kira siklus akuntansi dimulai dari apa? Sorry, sebelum ke siklus dulu ya. Jadi jelas ya, ini ada orang bilang, jadi sekali lagi akuntansi orang bilang suatu seni. Nah, kalau begitu, sekarang pertanyaan saya, menurut Anda akuntansi itu lebih cocok di IPA atau IPS ya? Akuntansi lebih cocok untuk jurusan IPA atau IPS? Masuk ya, akuntansi lebih tepat masuk kelompok IPA atau IPS? IPS. Kenapa yuk? IPS. IPS, Kenapa Pak. yuk bilang IPS? Kenapa yuk bilang IPS? Karena lebih berkaitan ke ilmu sosial, Pak. Ilmu sosial. Untuk masyarakat gitu, Pak. Kepentingan sosial. Karena ekonomi itu untuk kepentingan sosial. Ekonomi untuk kepentingan sosial. Terus apa lagi? Sekarang saya mau tanya, ada lagi yang lain, versi lain? Jadi pertanyaan saya kan simpel ya, akuntansi itu lebih tepat masuk kelompok IPA atau IPS? Ya tadi you bilang kelompok IPS, alasannya gini-gini. Oke, sekarang ada lagi yang versi IPS, versi lainnya? Oke, kalau nggak ada, sekarang saya mau tanya, ada nggak yang setuju akuntansi itu masuk kelompok IPA? Halo, ada yang setuju nggak kalau mata kuliah akuntansi itu masuk kelompok IPA? Halo, ada yang setuju nggak kalau itu mata kuliah akuntansi itu masuk kelompok mata pelajaran IPA? Halo? Saya sih enggak, Pak. Enggak. Jadi nggak ada yang setuju ya masuk kelompok IPA? Saling terkait sih, Pak. Saling terkait. Iya, Pak. Nah, jadi bisa juga dong. Iya. Nah, alasannya? Bisa kasih alasan? Mana ya? Misalnya itu untuk mengukur penyusutan suatu benda itu, Pak. Untuk Menghitung penyusutan. benda itu kan ada kaitannya gitu sama fisika gitu. Ilmu mengukur gitu, Pak. Berapa masanya gitu. Gini.
Anda pernah belajar persamaan akuntansi nggak waktu belajar akuntansi pertama kali? Persamaan akuntansi. Waktu you pertama kali belajar accounting principle, kan pernah diajarin dong persamaan akuntansi kan? Iya, Pak. Ya kan, rumusnya kan misalnya harta sama dengan utang tambah modal, gitu kan? Iya, Pak. Harta sama dengan utang plus modal kan? Misalnya hartanya 5, ya harta 5 sama dengan 3 plus 2 bukan? Iya, Pak. Atau baliklah, 2 plus 3 kan sama juga kan, 5 juga kan? Jadi misalnya hartanya 5, ya utangnya kan 3, utangnya 3, modalnya 2 bisa kan? Atau sebaliknya, utangnya 2, modal 3, bisa kan? Sama juga 5 nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu kan matematik bukan? Iya, Pak. Itu matematik kan? Nah, jadi artinya apa? Bisa juga kan misalnya hartanya 5 ya, sama dengan utangnya 4 plus modalnya 1. 5 juga kan? Ya, itu kan sama juga matematik bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, itu sama juga matematik loh, ingat loh. Jadi sebenarnya akuntansi itu malah kalau menurut pribadi saya lebih condong IPA, bukan IPS loh. Ya tapi nggak salah sih, yang bilang IPS juga saya nggak bilang salah ya. Jadi yang IPS juga is okay, yang bilang IPA juga is okay, ya. Malah kalau menurut saya pribadi memang agak beda dengan yang umum lah ya. Saya malah lebih condong IPA. Kenapa? Karena saya bisa buktikan kok. Persamaan akuntansi itu kan matematik kan IPA kan, ya. Nah, itu sebagai buktinya juga ya, kalau you percaya nggak percaya ya, you perhatikan dah teman-teman kamu. Ya, teman-teman kamu. Kan waktu masuk kuliah kan ada yang dari IPS, ada yang dari IPA kan, ada yang dari IPS, ada yang dari IPA. Nah, itu waktu awalnya atau dari SEMEA, ya, waktu awal kuliah semester 1, semester 2, ya, semester 1, semester 2 itu yang IPS lebih jago. IPS lebih jago. IPA-nya pasti kurang, nilai akuntansinya waktu ujian pasti nilainya kurang. Kalah dibandingkan dengan anak IPS. Ya nggak? Nah, tapi kalau udah semester ke-6 ke atas, ya, itu berbalik. Malah anak IPA yang lebih nilainya lebih bagus daripada IPS. Ya. Artinya apa? Memang berarti dibutuhkan IPA, kemampuan IPA. Ya, itu analisa saya pribadi aja. Setuju nggak? Setuju, Pak. Iya, Pak. Jadi nggak tepat kalau akuntansi dibilang mata kuliah IPS itu. Sebenarnya IPA itu tuh. Matematik kok. Itu semua bisa dihitung kok, bisa dibuktikan kok. Nggak mungkin. Sekarang maka saya ambil contoh misalnya, kan sebenarnya kan akuntansi itu keuangan kan dari data yang masuk menjadi laporan kan, dari data yang masuk menjadi laporan kan, ya kan. Nah sekarang kalau masuknya Mas Jawa pasti keluarnya Mas Jawa kan outputnya, ya kan. Maksudnya waktu masuknya Mas Jawa diolah-olah keluarnya juga Mas Jawa. Nah tapi begitu masuknya Mas London, ya Mas London diolah-olah nanti hasilnya juga Mas London. Nggak mungkin bisa jadi Mas Jawa. Masuknya London keluarnya Mas Jawa, nggak mungkin. Ya itu. Jadi itu matematik sebagai buktinya bahwa akuntansi adalah termasuk rumpun mata kuliah IPA sebenarnya ya. Oke lah, itu kita nggak usah terlalu permasalahan terlalu besar. Nah sekarang kita tadi udah tahu bahwa hasil output dari akuntansi adalah laporan keuangan. Nah sekarang tuh bisa tahu dong siklus akuntansi dimulai dari apa? Transaksi. Bukti transaksi. Iya, jadi adanya transaksi, terus dibuatkanlah bukti transaksi. Terus setelah itu Catat jurnal. Pencatatan. Itu dilakukan pencatatan atau di jurnal kan. Nah, dilakukan pencatatan atau di jurnal. Terus step berikutnya